Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Jeremy Kevin Alexander Jagardo Malau dengan NRP 5054231027 dari program studi RKA Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini juga saya akan mengerjakan tugas untuk menjelaskan apa itu game cerdas, mulai dari definisi, mulai dari sejarah, eh, tools-toolsnya apa, dan juga akan sekalian mereview game yang ada di PPT itu Mirage 2. Nah, mungkin kita mungkin bisa mulai aja. Yang kita bahas ini adalah game cerdas, yaitu permainan digital yang mengintegrasikan AI untuk meningkatkan interaksi pengambilan keputusan dan pengalaman bermain secara dinamis. Nah, game cerdas mungkin berbeda dengan game-game yang biasa kita mainkan, di mana si karakter non playable atau yang bisa kita sebut NPC ini hanya memiliki perilaku statis dan sederhana. Game cerdas itu menghadirkan NPC serta lingkungan yang dapat beradaptasi dengan gaya bermain pemain. Mereka bisa menggunakan AI seperti pathfinding, machine learning, atau algoritma pengambilan keputusan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih realistis dan menantang. Nah, mungkin perbandingan dari game biasa versus game cerdas yaitu kita bisa lihat dari game biasa itu interaksi dengan pemain terbatas pada aksi yang sudah ada di program. Nah, sementara di game cerdas ini kita bisa lihat interaksi itu lebih dinamis karena NPC-nya itu bisa menyesuaikan diri dengan pemain tersebut. Nah, tantangan di game biasa ini bersifat statis ya, mungkin itu aja. Kayak eh contohnya mungkin kita bisa bilang Zuma atau eh tembak-tembakan yang masih 2D yang levelnya hanya itu saja. Nah, sedangkan di game cerdas ini, tantangan itu bisa adaptif. Karena apa? Bisa belajar dari gaya bermain pemain. Jadi, dibuatlah model untuk mengikuti gaya bermain kita ini dari si NPC-nya. Nah, dari sisi pengolahan datanya, game biasa itu tidak punya pembelajaran. Nggak dapat menangkap data yang ada. Sedangkan di game cerdas ini, kita bisa menggunakan machine learning untuk membuat model bahkan deep learning juga. Nah, dalam mengambil keputusan, game biasanya hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Sementara game cerdas itu memungkinkan AI untuk membuat keputusan dinamis berdasarkan data-data dari si pemain ini ataupun permainan yang telah dimainkan oleh si pengguna. Untuk ruang lingkupnya sendiri terdapat mencakup yang salah satu adalah pembelajaran dari si pengguna tersebut. Nah, musuh yang dikendalikan AI untuk menciptakan tantangan dinamis, juga ada dunia game yang adaptif dan hidup. Nah, sistem pengambilan juga berbasis AI, hingga pemanfaatan pengolahan bahasa alami untuk interaksi melalui suara atau teks. Nah, untuk sejarah perkembangan game AI sendiri, ini dimulai dari sejak tahun 1950-an. Pada era awal, AI ini masih sangat sederhana lah. Rule base-nya juga sederhana, predictable-nya juga sederhana. Contohnya itu kayak Pong atau Space War yang 2D. Nah, mungkin di era arcade 1970-an ini mulai muncul adaptive difficulty atau yang biasa disebut tiket kesusahan lah. Nah, terdapat perilaku unik juga pada setiap musuh seperti Pac-Man yang biasa dulu kita mainkan waktu kita kecil. Mungkin anak zaman sekarang juga banyak yang nggak tahu. Nah, terus masuklah ke era 8 bit dan 16 bit tahun 80-an. Teknik finite state machine atau FSM menjadi populer. Contohnya kayak Zelda dan Super Mario. Nah, baru kita mulai masuk ke era 3D di tahun 90-an menggunakan algoritma pathfinding seperti Astar, terus hingga strategi tim yang ada di StarCraft, mungkin bisa bilang. Nah, era modern 2000-an memperkenalkan machine learning yang dynamic difficulty-nya adjustment dan procedural content generation. Baru di era kontemporer 2010 sampai sekarang semakin kompleks dengan deep learning, behavior stress, bahkan komputasi berbasis cloud yang contohnya bisa ikuti kita lihat di The Last Us Part 2 dan Red Dead Redemption. Itu grafik yang sangat bagus dan No Man's Sky. Nah, untuk tren masa depan bahkan lebih menarik. Penggunaan generatif AI, quantum computing, berkomputer, interface, dan juga etika AI yang mengutamakan fairness, privasi, serta transparansi. Nah, untuk komponen inti dalam game mungkin meliputi beberapa hal, yaitu seperti sistem keputusannya tadi,
Contohnya seperti Finite State Machine, Behavior Trees, dan Utility AI. Nah, pathfinding dan navigasi juga memiliki algoritma tertentu seperti yang tadi saya bilang, algoritma Astar dan navigation mesh untuk navigasi 3D. Untuk sistem sensing seperti deteksi pemain dengan vision cons, recasting dan sound detection, baru ada generasi konten, baik itu level generation, world building maupun storytelling dinamis. Adaptasi dan personalisasi, contohnya dynamic difficulty adjustment dan player modeling. Untuk bagian datanya, yaitu bisa kita integrasikan melalui machine learning serta reinforced learning. Dan terakhir, koordinasi sistem serta optimisasi performa untuk menjaga game tetap efisien. Nah, mungkin kita bisa simpulkan bahwa perkembangan game cerdas ini sangat dipengaruhi oleh evolusi hardware lah. Terus juga algoritma, pengalaman pemain, hingga isu etika. Dari sistem rule based sederhana, sekarang kita sudah bisa sampai ke era AI adaptif yang personal, emosional, mengikuti pemain, dan di masa depan mungkin dalam game yang akan imersif dan realistis. Nah, saatnya kita akan bahas sebuah game yang mengandung AI, komponen AI yang dari slide Bapak, yaitu saya akan ambil Call of Duty. Nah, untuk Call of Duty sendiri ini dari perspektif komponen AI yang terlibat, salah satu contoh game shooter yang AI-nya sangat relatif kompleks, terutama pada NPC musuh, rekan tim, dan lingkungan dinamis. Untuk komponen AI yang ada dalam Call of Duty ini ada decision making system, baru ada finite state machine FSM yang digunakan untuk perilaku dasar NPC seperti idle, menuju ke patrol, menuju cache, dan attack baru retreat. Contohnya adalah musuh akan berpatroli lalu masuk state alert jika mendeteksi pemain, kemudian berubah ke attack. Nah, baru dalam decision making system ini ada behavior trees atau yang bisa mengatur perilaku NPC dalam scanner kompleks. Contohnya NPC ini bisa memilih antara berlindung, melempar granat, atau menyerang tergantung situasi. Baru juga ada utility AI. NPC itu memberikan skor pada aksi yang memungkinkan dilakukan. Kayak misalkan menembak, terus juga berlindung, kita bisa mundur. Nah, aksi dengan skor ini dipilih lah yang mana yang tertinggi. Jadi tergantung juga mana yang lebih tepat diambil poinnya saat kejadian itu berlangsung. Nah, membuat musuh terasa lebih adaptif juga. Misalnya kayak memilih menembak dari jarak jauh ketimbang langsung maju. Jika SP rendah, itu kan poinnya bisa tinggi, dan musuh juga lebih berpikir lah bermainnya. Untuk kedua adalah pathfinding dan navigation. Ada algorithm star, mungkin dipakai untuk mencari jalur optimal di map ketika NPC itu harus berbeda posisi, seperti mencari jalan untuk mengitari, rintangan untuk mengepung pemain. Produk navigation mesh itu peta pemain yang diciptakan dalam mesh, yang dipetakan dalam mesh agar NPC itu bisa bergerak secara natural di medan yang kompleks. Jadi area itu udah dipetakan untuk berlindung. Baru ketiga itu ada sensing system. Sensing system seperti vision system. Jadi NPC itu punya field of view tertentu. Baru ada sound detection, baru ada environmental awareness. Jadi kayak ditembakin, dikasih granat, itu mungkin bisa jadi adalah suatu environmental awareness terhadap NPC lah. Baru ada content generation and adaptation seperti scripting, terus dynamic default adjustment, spawn system. Baru ada tim AI tuh kayak NPC yang termasuk rekan tim. Mereka bisa menggunakan cover seperti AI, dukungan tembakan, terus bergerak bersama pemain, scripted hero. Baru untuk data analytics-nya, kayak seperti player behavior tracking, itu dalam mode multiplayer data digunakan untuk menyeimbangkan matchmaking. Baru ada bot training untuk melatih manusia pengguna juga dan melihat perilaku pemain manusianya. Nah, mungkin contohnya itu penerapannya ada di Call of Duty
4 Modern Warfare, baru ada Call of Duty Black Ops, dan Call of Duty Warzone yang Battle Royale. Mungkin sekian ulasan game dan penjelasan dari saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.